Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan nama Bapak Ibu tercatat dalam kehidupan Yesus yang anak domba itu. Ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu namanya tercatat dalam kitab kehidupan, disebabkan Bapak Ibu hanya menyembah satu-satunya Tuhan Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu berbahagialah Bapak Ibu sekalian ya, karena nama Bapak Ibu sudah tercatat dalam kitab kehidupannya. Ya. Kali ini kita akan membahas Ismail. Ya. Ismail itu anaknya Abram. Abram itu sebelum disunat, ya, itu namanya Abram. Nah, Ismail ini ibunya adalah hamba dari istri Abram itu, yang bernama Sarai. Ya. Ibunya Ismail ini namanya Hagar, itu orang Mesir. Ya, dia adalah budak atau babunya dari Sarah. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Setelah Abram itu disunat, dia diberi nama oleh Allah dengan nama Abraham. Sarah pun demikian, ya. Dia diganti namanya oleh Allah menjadi Sarah, bukan Sarai lagi, ya. Lalu Abraham dan Sarah mempunyai anak yang bernama Ishak. Jelas bukan? Abraham dan Sarah ini orang Ibrani, ya. Jadi silakan dibaca di Kejadian 16 dan 17. Ya. Ini kita lihat sifat-sifat daripada siapa? Ismail. Ternyata Ismail itu bukan nabi. Itu menurut Alkitab. Kejadian 16 ayat 12. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Nah, itu sifatnya si Ismail. Demikian nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang. Dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Nah, itu Ismail sifatnya. Beda dengan Ishak. Ishak anak Abraham dengan Sarah. Ya. Kalau tadi Ismail itu anaknya Abraham dengan budaknya Sarah. Yang orang Mesir itu yang bernama Hagar. Ibunya Ismail itu Hagar. Ishak adalah anak perjanjian. Kejadian 17 ayat 19. Tetapi Allah berfirman, ya, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Nah, jelas ya. Dan engkau akan menamakan dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia. Ya, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Itu perjanjiannya kekal. Jadi Ishak itu memang anak perjanjian. Tuh, Alkitab. Jangan tafsir. Galatia 4 ayat 25. Hagar dan anak-anaknya hidup dalam perhambaan, dalam perbudakan, dalam perbabuan. Ya. Galatia 4 ayat 25. Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab. Dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang. Karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Jelas Alkitab mengatakan. Ya.
Apakah Hagar hanya mempunyai seorang anak Ismail? Tidak. Dia juga mempunyai beberapa adik, ya, yang ada yang perempuan juga. Tetapi semua keluarga Hagar, ya, jadi babu, jadi budak, termasuk Ismail juga jadi budak yang perilakunya seperti keledai liar. Kejadian 25 ayat 12 sampai 16. Ismail menurunkan 12 anak. Salah satunya Kedar yang kelak menjadi bangsa Arab Timur. Sesuai janji Allah, ke-12 anak Ismail akan jadi raja-raja dan jadi bangsa yang besar. Kejadian 17 ayat 20. Tapi ingat, keturunan Ismail akan menjadi bangsa yang besar. Ya. Tetapi Ismail plus adiknya plus Hagar ibunya tetap jadi hamba, tetap jadi budak. Silakan dibaca Galatia 4 ayat 25. Lalu kita lihat, Ismail itu mati dan dimakamkan di mana? Alkitab mengatakan disatukan kaum leluhurnya. Kejadian 25 ayat 17. Artinya, makam Ismail ada di Makpela, di makamnya Abraham, bapaknya itu, di Hebron, di Yerusalem. Jadi anggapan bahwa makam Ismail ada di sebelah makam Ibrahim di Arab adalah tidak benar. Karena Alkitab mengatakan dia dimakamkan di makam leluhurnya, disatukannya, yaitu di Makpela, di Hebron, di Yerusalem. Amin. Jelas Ismail bukan nabi. Shalom.